Perkenalkan, saya Ana Aglatia Hardi Maheswari dari kelas 11I. Di sini saya akan menyampaikan kesan-pesan saya serta manfaat yang telah saya dapatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jadi, kesan-pesan saya pada saat pembuatan kesepakatan kelas yaitu dalam kesan saya dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, saya merasa sangat dihargai sebagai murid, serta di sini sangat menyenangkan karena ada sesi diskusi terhadap murid dan juga para guru, sehingga akan menjadi lebih terbuka satu sama lain untuk kenyamanan masing-masing pada saat pembelajaran. Setelah itu di sini pesan saya dalam pembuatan kesan-pesan ini, semoga setiap guru dapat menerapkan pembuatan kesepakatan kelas ini untuk mencapai suatu kenyamanan dalam proses pembelajaran. Setelah itu di sini manfaat yang saya dapatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas ini yaitu yang pertama, memperoleh suatu kenyamanan dalam saat pembelajaran. Yang kedua, yaitu para murid akan jauh lebih menaati peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat serta dengan konsekuensinya. Dan itu yang ketiga, akan menciptakan suatu keadilan satu sama lain antara murid dan juga guru. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa hadir dalam webinar ini. Pak Bayu, terima kasih banyak sudah bisa hadir. Bu Santi, Bu Eka, Pak Wayan, Pak Komang, Pak Ketut, Bu Ayu, Pak Roy, Pak Andi, Pak Gilang, dan Bu Santi. Terima kasih banyak sudah bisa hadir dalam webinar ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Dalam kesempatan ini saya izin berbagi kepada teman-teman, izin sharing kepada teman-teman tentang budaya positif yang sudah dipelajari pada modul yang di CGP 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum mempelajari atau membagikan materi yang sudah saya pelajari, mungkin kita bisa bermain sebentar supaya tidak tegang ya. Kasihan nanti kalau tegang-tegang, apalagi yang di bawah tegang itu nggak enak nanti ketinggalan nanti. Baik, permainannya cuma nyambung kata. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah bermain sambung kata, gitu ya. Jadi sambung kata ini kita mengambil nama-nama binatang atau hewan. Nah, salah satu contohnya kalau saya ngomong ayam, berarti sambung katanya dari huruf yang paling belakang, itu ya. Yang paling belakang itu hurufnya apa? M ya. Jadi dilanjutkan huruf M itu menjadi kata binatang atau hewan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman yang sudah bisa menebak atau membuat kata seperti binatang, nanti teman-teman bisa tembak teman-teman yang lain ya dengan menyebutkan namanya supaya nanti permainannya bisa lebih seru dan sambil mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, di sini bervariasi teman-temannya ya, ada yang dari SMA Taruna, SMA 1 Melayu, kemudian ada juga dari SMA 4 Singaraja. Terima kasih sudah bisa join semuanya. Nah, untuk itu boleh kita langsung mulai saja permainannya ya. Oke, kita Ya, mulai boleh. ya, kita mulai dari Pak Ketut. Nah, karena Pak Ketut sudah lama yang nih enggak ketemu sama Ragane dari SMA Taruna. Pak Ketut, coba sambung katanya dari kata ular. Ayo Pak Ketut. Belum di mute gitu. Oke, silakan Pak Ketut sudah. Cek. Ular tadi ya. Rusa, Ya, Pak Ari. rusa. Oke, rusa. Silakan tembak temunya Pak Ketut. Nah, silakan siapa yang mau Oh, disuruh untuk tadi menyambung saya kata. baru lihat Pak Pak Wayan kalau nggak salah ini baru muncul mukanya tadi. Oh, Pak Soalnya Wayan. tidak kelihatan di partisipan. Maaf, Pak Ari. Oke, ya Pak silakan Wayan. Pak Wayan. Semua Pak Ketut. Dari kata rusa, Kira-kira silakan. Sambung katanya menjadi kata binatang dari huruf belakang.
Pak Wayan? Oh gitu ya. Ya, Ayam, ayam. Oke, silakan boleh. Ibu Santini. Santini ya, Santini, Bu Santini silakan Bu Santini. Macan. Macan. Oke, lanjut. Silakan Bu Santini. Pak Komang Sugi. Pak Komang Sugi. Macan Pak Komang Sugi. Ayo silakan lanjutkan. Apa tadi macan ya? Ya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, Pak Sugi. Belum bisa menebak ya. Kira-kira apa huruf N itu binatang atau hewannya? Naga. Naga. Oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nyamuk. Ya. Nanti bisa dibagikan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu karena ini supaya bisa memulihkan semangat anak-anaknya untuk pembelajaran sebelum pembelajaran itu ya, sebelum proses pembelajaran. Nah, sebelum itu saya ingin melihat beberapa perasaan Bapak Ibu sebelum mengikuti webinar ini. 2 perasaan Bapak Ibu ketika sebelum mengikuti webinar ini. Salah satu contohnya adalah tegang, mungkin sama senang seperti itu. Bu Ayu gimana Bu Ayu? 2 perasaan yang mewakili diri Ibu Ayu dalam mengikuti webinar ini. Ya Pak Ari, Ya, silakan Saya- 2 perasaan yang mewakili perasaan Ibu dalam mengikuti webinar ini. ya perasaannya senang, tapi ada sedihnya juga karena kondisi lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat. Semangat ini. Terima kasih banyak ini sudah bisa join ya, walaupun dalam keadaan sakit tapi tetap semangat untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak. Bu Tiara. Bu Tiara, silakan Bu Tiara. Silakan Bu Tiara. Silakan. 2 perasaan yang mewakili Ibu dalam mengikuti webinar ini. Mungkin penasaran sekaligus Mohon maaf Bapak, apakah pertanyaannya bisa diulang? 2 perasaan yang bisa mewakili Ibu dalam mengikuti webinar ini. Perasaan Ibu ya, perasaan Ibu. 2 perasaan ya. Ya, 2 perasaan. Pertama senang, Ya, yang kedua seru. seru. Oke. Untung tidak perasaan yang masuk ke hati ini ya. Ya, mungkin lagi satu Bu Eka. Baik, terima kasih. Perasaan saya mengikuti webinar ini. Yang pertama, senang. Nah, Yang kedua, takut ya. oh, ada perasaan takut gimana? Kenapa kok bisa takut, Bu Eka? Iya, takutnya nanti ya. Bukan lebih ke takut. Deg-degan sih sebenarnya. Oh iya, tak kira takut ketinggalan pacarnya nih. Mungkin nggak dapat keluar sama pacar nih gara-gara ikut webinar ya. Enggak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya terima kasih sekali lagi sudah bisa ikut dalam webinar ini dan mungkin saya akan mulai saja untuk webinar kali ini. Nah, sebelum itu saya izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan layarnya? Bisa. Bisa ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya izin membagikan pengalaman saya dalam belajar
di PPGP Angkatan 9 tentang budaya positif. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk materi ini bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi lebih banyak ke sharing pengalaman Tiang pada saat belajar modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, bagaimana nanti menciptakan budaya positif atau iklim positif di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya lanjut. Dalam webinar ini ada beberapa alur kegiatan yang akan direncanakan hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, tadi sudah, yaitu sekitar 5 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini materi yang akan disampaikan seperti disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas, kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, kemudian ada diskusi dan sharing selama kurang lebih 20 menit, kemudian penutup. Nah, seperti itu alur kegiatan webinar hari ini. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu, sebelum lanjut ke sharing atau pengimbasan materi ini, lebih baik kita menyepakati webinar hari ini dulu supaya webinar ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Nah, ada 5 kesepakatan yang saya sudah buat. Jadi kalau memang ada tambahan dari Bapak Ibu dipersilakan ya, karena di sini bersifat kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sendiri ya. Nah, yang pertama kesepakatannya saya buat semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Kemudian yang kedua berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga raise hand ketika berpendapat atau bertanya. Yang keempat adalah berpartisipasi penuh. Yang kelima ini yang paling penting, gembira dan senang. Kalau tidak gembira dan senang, nanti Bapak Ibu pasti nanti stres ketika mengikuti webinar ini. Nah, dalam kesepakatan ini apakah bisa disepakati untuk bersama atau ada tambahan Bapak Ibu? Kalau saya bisa. Sudah ya, sudah pas ya, tidak ada tambahan ya. Pas, Pak Ari, pas. Terima kasih. Pak Ari, pas. Itu bisa dilanjutkan ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di alur kegiatan, bahwa kegiatan inti ini akan kita membahas tentang disiplin positif. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kata disiplin. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu udah apa itu disiplin, atau mungkin Bapak Ibu sudah mengenal disiplin, apa itu disiplin? Siapa yang bisa raise hand ya kalau mau berpendapat? Ada yang tahu disiplin itu apa dari Bapak Ibu? Silakan. Oke, mungkin Pak Beni. Nah, mungkin Pak Beni sudah mengenal itu disiplin. Disiplin itu apa, Pak Beni? Kira-kira apa? Di sini tidak ada pendapat yang salah atau yang benar ya. Kita akan mempelajari semua ini di sini sesuai dengan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan Pak Beni. Oke, Pak Sugi ya. Pak Sugi silakan. Kalau dari saya, kalau dari saya arti disiplin itu adalah mengikuti segala jenis peraturan yang ada. Oke. Dari Pak Beni itu mengatakan disiplin mengikuti semua aturan yang ada. Silakan Pak Sugi. Terima kasih Pak Ari. Kalau menurut Tiang, disiplin itu artinya adalah bagaimana kemampuan mengatur. Kemampuan mengatur. Yang diatur itu apa, Pak? Jadi dalam tataran ini bisa disiplin dalam pengertian mengatur waktu, bisa artinya kemampuan mengatur diri kita sendiri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Oke, Apakah terima itu salah kasih. satunya terkait dengan aturan-aturan? Oke, terima kasih Pak Sugi dan Pak Beni. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan. Nah, kebanyakan orang atau
yang lain itu mengatakan disiplin itu pasti mengkaitkan dengan tata tertib. Nah, kemudian teratur, kepatuhan, dan banyak lagi yang mengaitkan dengan peraturan, hukuman, dan taat kepada aturan. Nah, sebenarnya disiplin itu tidak hanya tentang hukuman saja, Bapak Ibu. Tetapi, nah di sini disiplin itu berarti mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan mulia, sebuah yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang sudah kita hargai dan untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkannya. Seperti itu disiplin. Jadi disiplin ini bagaimana kita caranya mengontrol diri atau menjaga diri kita untuk bisa memilih tindakan yang mana yang harus kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini untuk bisa mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut kita mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William pada teori kontrolnya, yaitu mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari 6 instansi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil Pancasila. Nah, ini ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada juga IBO Primary Years Program, yaitu sikapnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada dari 9 pilar karakter, ini seperti ini contoh nilai kebajikannya. Kemudian ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, seperti ini contoh nilai-nilai kebajikan misalnya. Dan yang kelima the seven essential virtue. Seperti ini nilai kebajikannya. Kemudian itu project. Ini nilai-nilai kebajikan yang nampak pada 6 organisasi. Nah, tugas kita atau tugas Bapak Ibu adalah bagaimana membaca nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi tersebut dan memilih salah satu yang menurut Bapak Ibu menarik dibandingkan dengan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Kemudian, adakah suatu perbedaan atau persamaan dari nilai-nilai yang ada di sekolah terhadap nilai yang Anda pilih? Kemudian, pikirkan kegiatan apa saja yang mendukung keyakinan-keyakinan tersebut yang dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, penting sekali kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah, terutama di kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait motivasi yang ingin dicapai dalam mengikuti suatu pelatihan atau webinar atau kegiatan yang ada di sekolah. Nah, salah satunya
seperti ini Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu ketika hadir dalam pelatihan atau webinar tersebut? Nah, apakah kehadiran Bapak Ibu itu mengacu karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Kemudian atau Bapak Ibu hadir karena ingin dipuji atau dilihat oleh kepala sekolah Bapak Ibu atau diberikan penghargaan oleh orang lain, atau Bapak Ibu hadir ke webinar atau pelatihan itu karena memang itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kira-kira motivasi yang mana yang mendasari Bapak Ibu ketika ingin mengikuti pelatihan atau webinar? Mungkin bisa dari Bapak Ibu berpendapat. Ayo, silakan Bapak Ibu. Motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu ketika ada pelatihan atau webinar yang diharuskan untuk hadir? Apakah motivasi itu karena takut ditegur, atau ingin dipuji, atau memang ingin pembelajar sepanjang hayat dan ingin menjadi tauladan bagi murid-murid, guru, dan lingkungan sekolah Bapak Ibu? Oke, terima kasih kesempatannya Pak Ari. Ya, silakan. Kalau menurut saya kenapa saya ikut webinar itu salah satunya selain pengembangan diri, saya juga ingin belajar sepanjang hayat gitu. Jadi segala pengetahuan itu pasti berguna, tidak ada pengetahuan yang tidak baik, tergantung bagaimana nanti kita menggunakan pengetahuan tersebut. Jadi semakin banyak kita memiliki pengetahuan, maka akan semakin bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu dalam mengikuti webinar? Oke, Pak Bayu, Jeron Tiangki, silakan. Baik, terima kasih Pak Arya. Ya, ya, motivasi saya sederhana sekali, Pak. Karena ya, artinya selagi masih kita bernyawa, jangan lupa kita menuntut ilmu. Itu yang menjadi motivasi Tiang. Wow, Nah, kemudian saya punya ibarat kata seperti bak kamar mandi. Ya, bak kamar mandi, kalau air itu habis dipakai, pasti kita akan menuangkan air lagi gitu. Setelah kita banyak dapat ilmu, kemudian kita tuangkan lagi sehingga masih bisa kita isi lagi, kemudian kita berikan lagi kepada teman-teman, lagi kita isi begitu saja Pak Aryawan. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ini. Kita menempuh pendidikan diibaratkan bak mandi yang tidak bisa lepas untuk selalu mengisi pengetahuan kita dan diberikan atau di-sharing kepada teman-teman atau siswa. Ada lagi yang lain? Pak Komang ya, angkat tangan Mas ya. Pak Komang Sugiyarti. Mungkin kalau alasan saya sih, mungkin Pak Ari sendiri tahu ya, sebenarnya saya kan tipenya orang introvert. Jadi sebenarnya saya banyak mengikuti sebuah organisasi, salah satunya adalah mengikuti webinar ini, artinya saya berusaha untuk meningkatkan diri saya, jadi ingin ya setidaknya bisa lah mencapai yang namanya high value terkait dengan diri saya sendiri. Jadi artinya bisa mengarah ke dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jadi itu. Baik, berarti dari Bapak Ibu ini sudah semua menerapkan motivasinya dalam mengikuti kegiatan atau pelatihan itu mengacu pada belajar sepanjang hayat dan ingin mungkin menjadi tauladan kepada murid-murid Bapak Ibu, guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah serta di lingkungan Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kita memotivasi diri, motivasi apa yang ingin kita capai sebelum kita mengikuti kegiatan. Nah, kalau kita mengikuti motivasi hanya ingin ditegur, hanya takut ditegur atau takut diberikan sanksi oleh panitia atau pengawas, itu nantinya kita tidak akan pernah
mengacu pada pembelajaran atau materi yang disampaikan pada saat di pelatihan tersebut, karena hanya mengacu pada ketakutan ditegur dan diberikan sanksi. Nah, ketika tidak ada teguran atau sanksi, maka Bapak Ibu akan dialihkan kepada motivasi tidak hadir karena tidak ada teguran atau sanksi tersebut. Kemudian ketika yang memilih motivasi kedua itu yaitu dipuji atau dilihat prestasinya atau hanya ingin mendapatkan penghargaan, itu juga membuat motivasinya nanti ketika tidak ada penghargaan atau pujian atau dilihat oleh tersebut, maka Bapak Ibu barangkali tidak akan bisa tidak mau mengikuti pelatihan atau webinar tersebut. Nah, bentuk salah satu dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau webinar dengan motivasi menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau mengikuti pembelajaran sepanjang webinar ini tanpa adanya iming-iming motivasi pujian, tanpa adanya iming-iming penghargaan, tanpa adanya teguran, sanksi dan sebagainya. Inilah bentuk motivasi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau sering datang terlambat dan tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda atau mengikuti telat seperti teman Anda karena tidak ada teguran atau tidak ada penghargaan seperti itu? Siapa yang mungkin bisa berpendapat? Oke, Pak Beni. Pak Beni. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mr. Hari. Ya. Kalau menurut saya, apakah ketika saya sudah rajin datang tidak dapat apresiasi, ataupun sebaliknya, apakah saya tetap akan datang pagi atau tidak? Nah, kalau menurut saya mengajar itu adalah suatu kewajiban bagi seorang guru. Nah, itu harus dilaksanakan. Sekarang tergantung dari diri kita sendiri, apakah kita mau maju atau kita mau mundur mengikuti hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau menurut saya sebagai seorang guru, ya, kita harus memiliki kewajiban, terutama mengajar itu adalah kewajiban utama bagi seorang guru selain mendidik. Oke, Terima kasih, Pak Ari. Pak Beni sudah berpendapat. Jadi kalau kita profesional sebagai guru, seharusnya kita tetap seperti awal ya, tetap tepat waktu untuk mengajar karena kita sebagai guru harus menjadi tauladan bagi murid-murid, bagi rekan-rekan dan sebagainya. Walaupun rekan-rekan guru kita yang ada di sekolah itu ada yang kelihatan datang terlambat dan sebagainya, tetapi kita tidak mengikuti hal buruknya. Kita hanya mengikuti hal-hal yang baik yang menjadikan kita menjadi guru yang profesional di sekolah. Jangan mengharapkan penghargaan, jangan mengharapkan suatu imbalan karena nanti itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Tapi saya akan bahas kembali apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, tujuannya adalah supaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan impian siswa, gitu ya, siswa. Karena kita mengacu pada pembelajaran siswa. Karena kita nanti diarahkan untuk melakukan pembelajaran berpihak kepada murid. Bagaimana kita bisa menyenangkan siswa, memberikan pembelajaran yang nyaman kepada siswa. Nah, ini kita laksanakan melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu
ketika mengawali pembelajaran perlu nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini supaya nanti di kelas itu menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan bagi siswa dan sesuai dengan impian siswa. Seperti itu. Nah, ini adalah proses bagaimana saya melaksanakan keyakinan kelas di berbagai jenjang kelas, baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, kita nanti melibatkan siswa, seluruh siswa untuk bisa memberikan pendapat apa yang nanti akan disepakati di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Nah, setelah kita mengajak siswa, kita bisa menggunakan dua metode, baik menggunakan metode individu maupun berkelompok. Jadi, sesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, setelah itu berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan yang dia buat untuk disampaikan di kelas supaya nanti semuanya bisa terwakili apa yang dia inginkan. Kemudian baru nanti kita simpulkan apa yang menjadi kesepakatan kelas tersebut dengan mengambil poin-poin positif yang dibuat oleh siswa. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah memfilter mana yang patut dijadikan kesepakatan kelas, mana yang perlu dibuang karena kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang positif, bukan arah yang negatif. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Seperti ini. Ini kreativitas dari anak-anak. Nah, kemudian setelah sudah dipresentasikan oleh anak-anak, baru kita menyimpulkan hasil keyakinan dari kelas tersebut. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi dasar nanti setiap pembelajaran kita di kelas, supaya nanti anak-anak itu menyadari apa yang harus mereka lakukan sebelum pembelajaran. Yang pertama, menggunakan HP saat pembelajaran. Nah, ini karena situasi kita sekarang sekolah diperbolehkan untuk membawa HP, jadi kita perlu membuatkan keyakinan ini supaya bisa dipahami oleh siswa dan nanti siswa bisa menyadari supaya pada saat pembelajaran itu menggunakan HP saat diperlukan saja. Ini juga tepat waktu, mendengarkan guru berbicara, dan lain-lainnya yang menjadi hal positif atau budaya positif di kelas tersebut. Nah, di sini dalam keyakinan kelas yang Tiang sampaikan ini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Oke, Pak Beni. Pak Beni dulu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mr. Ari. Pertanyaan saya sebenarnya simpel, ketika ada perbedaan pendapat antara murid atau siswa dengan guru, nah kesepakatan mana yang kita akan ambil? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni. Pertanyaannya bagus sekali. Ketika ada perbedaan pendapat antara guru dan siswa, pendapat mana yang perlu diambil seperti itu Pak Beni ya. Jadi kita guru itu kelebihannya adalah bagaimana kita bisa mencari nilai yang paling penting dalam pendapat tersebut. Apakah pendapat tersebut nilainya lebih penting siswa? Pendapatnya itu ya, maksudnya pendapatnya nilainya lebih penting dari siswa atau pendapat dari guru. Kalau memang pendapat itu pendapat siswa itu penting untuk menjadi kesepakatan kelas, kita ambil siswa. Tetapi kalau memang pendapat siswa tersebut mengacu kepada budaya yang mengarah ke negatif, jadi kita boleh memberikan pendapat kepada siswa itu, memberikan semacam informasi bahwa pendapatnya itu kurang baik untuk diterapkan nantinya, nanti bisa membuat
dia membuat kegaduhan di kelas atau apa nanti entah pendapat yang dia mungkin seperti makan permen seperti itu. Kalau makan permen kan nanti negatifnya adalah siswa itu eh, membuang sampah sembarangan gitu. Itu yang menjadi apa namanya poin negatifnya nanti ketika disepakati untuk makan permen diperbolehkan. Kedua, itu bisa mengganggu pembelajaran karena tanpa disadari nanti kalau makan permen itu siswa mengunyah atau nanti membuka permen dan sebagainya, itu akan membuat suatu suara yang mungkin bisik atau membuat ribut sehingga pembelajaran ini tidak nyaman. Jadi hindari pendapat yang membuat ketidaknyamanan dalam pembelajaran di kelas untuk bersama, bukan untuk kita atau salah satu siswa seperti itu, Pak Bin. Oke, berarti kita itu tergantung dari kepentingan bersama Ya. Dan juga untuk pembelajaran yang istilahnya itu bisa dibilang pembelajaran yang nyaman untuk guru dan juga murid, gitu Pak Arya. Seperti itu. Jadi pendapat yang digunakan adalah pendapat yang menciptakan budaya positif untuk kenyamanan bersama, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya. Sama-sama Pak Komang Sugiharto tadi angkat tangan ya, resen ya. Iya. Izin bertanya Pak Ari. Iya, silakan Pak Komang. Ini sesuai dengan apa yang pernah saya alami dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jadi yang pernah saya alami itu di salah satu kelas yang memang benar-benar kelas itu memiliki kategori, mohon maaf sebelumnya, anak-anaknya memang memiliki kelebihan, gitu ya. Mungkin kelebihan dengan sikapnya terlalu over, atau mohon maaf, tanda kutip nakal. Dan ada beberapa di antara siswa di dalam kelas itu memang sangat jauh sekali, sangat kalem atau memang jauh sekali dengan anak-anak yang nakal. Terus yang ingin jadi pertanyaan, bagaimana secara merumuskan kesepakatan kelas dengan melihat situasi siswa yang sangat heterogen seperti itu. Ada yang nakal sekali, terus ada yang kalem sekali. Terus rasanya seperti yang saya rasakan itu benar-benar susah merumuskan kesepakatan kelas dengan heterogen seperti itu. Oke, Jadi itu Pak Ari pertanyaannya bagus sekali Pak Komang. Jadi kembali lagi pada intinya, guru itu berperan penting untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Jadi guru yang bisa memberi kalau memang di suatu situasi kelas tersebut tidak tidak efektif untuk memberikan kesepakatan membuat siswa itu berpendapat dengan berbeda latar belakang atau terlalu over, nanti pendapat-pendapatnya itu guru bisa memegang peranan penting untuk langsung memberikan kesepakatan kelas tersebut, Pak. Karena nanti kesepakatan kelas itu dibuat untuk menciptakan budaya positif di kelas, tidak hanya menciptakan budaya positif, tetapi juga mengajarkan siswa tersebut di dalam kesepakatan tersebut kedisiplinan yang telah diyakini atau disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, ketika nanti ada memang beberapa siswa yang mungkin tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat atau telah disepakati, nanti ada secara khusus penanganannya di materi ini Pak Komang. Materinya nanti namanya restitusi. Jadi sebelum itu mungkin nanti yang jelaskan di restitusi Pak Komang ya. Bagaimana nanti kita menangani siswa yang nakal atau bermasalah di dalam siswa tersebut atau yang tidak mengikuti keyakinan yang sudah disepakati. Seperti itu Pak Komang. Ini Pak Ari, terima kasih jawabannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Tidak ada ya? Bisa dilanjutkan? Nggih, bisa. Oke. Saya lanjutkan ke posisi kontrol
guru. Nah, di dalam posisi kontrol guru ini kita mengenal ada 5 jenis kontrol guru yang sering kita lihat di sekolah. Yang pertama itu ada posisi kontrol guru penghukum. Nah, yang kedua ada pembuat bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol teman, pemantau, manajer. Nah, seperti ini ada 5 jenis kontrol dalam 5 posisi kontrol guru dalam apa namanya pelaksanaan di sekolah. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu bagaimana itu kontrol penghukum, pembuat bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Jadi penghukum itu adalah di mana guru itu menerapkan hukuman bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi guru ini sangat menaati aturan yang ada di sekolah sehingga ketika ada yang melanggar langsung diberikan hukuman seperti itu. Nah, ini ada kata-kata yang digunakan yang mencerminkan bahwa posisi guru itu ada di kontrol penghukum, yaitu patuhi aturan saya atau awas seperti itu. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, seperti itu yang menjadi kontrol posisi penghukum. Nah, kemudian ada posisi kontrol pembuat bersalah. Nah, pada kontrol ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut, kemudian dia menggunakan kata-kata yang mengarahkan nanti atau mengakibatkan siswa itu merasa bersalah. Nah, kemudian siswa itu juga merasa tidak nyaman dan rendah diri. Nah, seperti ini contoh kata-kata dari kontrol pembuat bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal ibu sangat ibu sangat kagum dengan kamu, tapi kamu mengecewakan ibu seperti itu, nanti dia akan merasa bersalah seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi kata-kata ini yang membuat siswa itu merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi sehingga seolah-olah dia merasa takut, merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Nah, itu juga nanti dia mengakibatkan bahwa ketika kita membuat kata-kata seperti itu, dia merasa tidak nyaman baik di sekolah maupun di sekolah karena dia merasa bersalah ketika kita menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kemudian posisi kontrol teman. Pada posisi ini posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hukum baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian di sini kalau kita menggunakan posisi kontrol teman itu juga ada dampak negatifnya, yaitu biasanya murid itu akan merasa ketergantungan kepada guru tersebut ketika ada masalah. Nah, kemudian kata-kata yang merujuk kepada posisi kontrol teman itu adalah ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu jadi dia mengingatkan bantuan yang pernah dia berikan kepada siswa sehingga siswa itu merasa dibutuhkan oleh gurunya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini kata-kata yang bersifat posisi kontrol teman. Kemudian ada selanjutnya yaitu kontrol pemantau. Di sini kontrol pemantau biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, seperti ini contoh kata atau kalimat posisi pemantau. Peraturannya apa ya? Kemudian apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensi apa seperti itu. Nah, terus posisi control manager. Posisi control manager ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang guru dalam posisi manajer ini akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, artinya pada saat guru itu berada pada posisi control manager, bahwa di sini guru itu tidak hanya melihat salah dari siswa kita, tetapi guru di sini lebih tepatnya memfasilitasi terhadap masalah yang dihadapi siswa, mulai dari guru itu mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap masalah yang dialaminya. Kemudian guru itu juga memberikan pendapat untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian posisi ini juga memberikan seorang siswa itu untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri terhadap keyakinan yang sudah disepakati di awal. Nah, dia mengembalikan lagi ingatan kepada siswa tersebut supaya bisa kita melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian dalam keyakinan, kalau memang ada tidak cocok keyakinan itu, kita bisa juga menanyakan kepada dia bagaimana keyakinan yang ingin adik lakukan, apa yang harus dirubah dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita mencarikan solusi terhadap masalah yang dia alami, sehingga dia bisa memperbaiki masalah yang dia hadapi sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran di mana posisi kontrol itu ada dampak negatif, positif, dan kontrol diri. Nah, ketika posisi guru itu berada di kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka perilaku itu akan menimbulkan negatif, seperti contohnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau merasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong nanti ketika kita berada di kontrol di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, seperti itu. Kalau nanti guru berada di posisi kontrol teman, maka dia akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, ketika tidak ada guru yang dia menjadikan teman, maka dia akan membuat ulah lagi atau bermasalah, seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini menyesuaikan bila diawasi. Nah, ketika tidak diawasi, maka siswa itu akan kembali lagi ke sikap awalnya, seperti itu. Nah, disinilah pentingnya guru untuk menjadi posisi manajer, karena di posisi manajer ini di mana guru mampu menguatkan watak atau karakter murid, sehingga bisa mengubah perilaku yang tadinya cenderung negatif menjadi positif dengan perlakuan guru sebagai manajer. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru tersebut cenderung di posisi yang mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi, ini penghukum, pembuat
bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira Bapak Ibu lebih dominan ke posisi kontrol yang mana di sekolah? Ya, sebenarnya saya biasanya pakai yang kontrol teman. Pak Wayan kontrol teman. Pak Wayan kontrol teman ya? Iya, Pak Ari. Nah, sekarang mungkin Bapak Wayan sudah pernah menerapkan posisi kontrol teman. Nah, ketika Bapak Wayan berada di posisi kontrol teman, bagaimana siswa itu bersikap kepada Pak Wayan? Dia bersikap masih mengerti, cuma gaya bahasa menyampaikan sesuatu itu mereka lebih santai, menyampaikan keluh kesah. Nah, ketika tidak ada Pak Wayan, apakah siswa itu mau enggak untuk menceritakan masalahnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena nanti ketika siswa itu sudah merasa nyaman dengan gurunya tersebut, kadang-kadang siswa itu mengeluarkan kata-kata itu tidak dikontrol. Jadi dia sudah merasa dianggap teman sama siswanya. Jadi menggunakan kata-kata seperti halnya dia ngajak temannya sendiri seperti itu. Kemudian ketika memang Pak Wayan itu tidak ada di sana karena Pak Wayan dijadikan teman oleh siswanya tersebut dengan mungkin dari guru-guru yang lain tidak dianggap teman, maka ketika sama Pak Wayan saja dia akan mau berkomunikasi, dengan guru yang lain tidak. Nah, itulah hal negatif yang mungkin akan ditemui ketika guru itu hanya selalu fokus pada kontrol teman. Juga sikap siswa itu juga tidak akan dikontrol ketika bertemu Bapak seperti itu. Nah, mungkin dari teman yang lain, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya, posisi mana kira-kira dari kelima ini? Posisi mana yang lebih dominan dari Bapak Ibu? Nah, Pak Ketut coba, Pak Ketut. Pak Ketut Sukedane. Siap, Pak Ari. Nah, mungkin dari Pak Ketut gimana Pak Ketut? Pak Ketut lebih Eh, sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Mungkin selama ini saya sering menggunakan posisi sebagai pemantau, Pak Ari. Dan kadang-kadang juga sebagai penghukum. Berarti menyesuaikan situasional terhadap kelas tersebut ya. Kadang-kadang penghukum, kadang-kadang pembuat merasa bersalah, seperti itu ya. Kadang-kadang juga Ya, semua dari keempat itu sudah mungkin saya pernah lakoni itu, Pak Ari. terus Dari kalau penghukum manajer, murid, posisi manajer belum, Pak Ari. oh, Baru saya mendengar ini apa materi semenjak Pak Ari mengundang saya mengikuti webinar ini. Dulunya saya sebagai penghukum, kadang-kadang membuat rasa bersalah juga pada kondisi tertentu saya sebagai pemantau untuk menyelesaikan masalah mereka. oke, baik. Nah, sama juga seperti saya, Pak Tut, ketika belum mengikuti CGP ini, saya lebih cenderung ke posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, itu sudah semua saya pernah ikuti, pernah lakukan. Nah, kemudian ketika saya mendengar posisi control manager ini, ternyata ada loh cara yang lebih baik untuk bisa memberi melakukan masalah menangani masalah siswa yang ada di sekolah. Ada loh cara yang baik untuk menangani siswa dalam menangani siswa yang bermasalah di sekolah. Nah, posisi control manager ini bagaimana kita seorang guru bisa mengingatkan dia siswa tersebut
bahwa dia itu apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatannya di sekolah. Kemudian tidak hanya mengingatkan tetapi juga bisa memberikan solusi kepada siswa tersebut apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan di sekolah. Nah, ketika sudah memperbaiki itu, apa yang harus dia lakukan lagi untuk kedepannya supaya tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan hari ini. Nah, itu posisi control manager. Jadi, posisi control manager ini fungsinya untuk menguatkan watak atau karakter dari murid tersebut sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh murid tersebut. Nah, kalau di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau ini kekurangannya adalah dia tidak memberikan solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga ketika nanti guru tersebut tidak mengajar seperti tidak mengajar di kelas itu lagi, maka di guru yang lain juga akan melakukan kesalahan yang sama dia. Tapi kalau manajer ini tidak hanya dengan guru yang melakukan kontrol manajer ini yang tidak melakukan kesalahan, tetapi dengan guru-guru yang lain juga dia akan menyadari bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi seperti itu. Dari teman-teman yang lain? Nah, kalau gitu ada pertanyaan teman-teman tentang posisi kontrol guru? Kira-kira ada pertanyaan di 5 posisi kontrol guru? Saya Pak Ari. Oke, silakan Pak Ketut. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Terima kasih sudah mengundang saya mengikuti kegiatan webinar ini. Tadi Pak Ari sudah menjelaskan sangat jelas sekali tentang posisi kontrol guru itu Pak Ari. Ya. Saya sangat merasa tertarik terhadap posisi manajer, peran guru sebagai posisi manajer. Nah itu saya belum terbayang itu gimana proses kita agar kita bisa memposisikan diri sebagai manajer untuk permasalahan-permasalahan siswa Pak Ari. Mohon Pak Ari menjelaskan. Terima kasih. Oke. Bagaimana caranya memposisikan diri supaya menjadi posisi kontrol manajer seperti itu Pak ya? Oke. Sebenarnya saya juga baru memulai mencoba posisi kontrol manajer ini. Yang pertama yang perlu dilakukan dalam posisi kontrol manajer ini adalah bagaimana kita mengetahui kesepakatan apa dulu yang telah dibuat di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menjaga emosi kita kepada saat ada siswa yang bermasalah. Kalau emosinya saja sudah keluar, itu bakalan tidak akan bisa menuju kontrol manajer karena emosi itu menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa menuju kontrol manajer. Nah, jadi kita harus mengontrol emosi dulu, kemudian kita juga harus bisa mendekati siswa tersebut. Nah, mendekati dalam artian bagaimana kita bisa menyadarkan siswa tersebut terhadap kesepakatan yang telah dibuat, kemudian kita juga bisa menyadarkan terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kemudian kita juga memfasilitasi solusi yang menjadi permasalahan oleh siswa tersebut. Nah, ketika sudah diberikan solusi, kita juga memberikan sebuah tantangan kepada siswa tersebut apa yang harus dilakukan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kontrol manajer ini adalah guru bisa seperti guru BK sebenarnya patut kita merangkap seperti guru BK karena kita harus mengetahui karakter seseorang tersebut untuk diajak bicara seperti itu. Kemudian kita juga bisa menguasai hati murid gitu. Selain
selain kita bisa memberikan selain kita bisa menyadarkan murid, kita harus bisa menguasai hati murid untuk berbicara sehingga bisa menyadarkan siswa tersebut untuk kesalahan yang dia lakukan, seperti itu Pak. Nah, itu yang saya lakukan sehingga mendekati posisi kontrol guru tersebut Pak. Ada lagi Pak ya, apa bisa diterima ya jawabannya? Apa mungkin masih? Baik, terima kasih Pak Ari sudah diterima dengan jelas. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Mungkin yang lanjutkan lagi ya. Nah, materi selanjutnya adalah materi restitusi. Nah, inilah apa namanya, yang mendukung nanti seorang guru yang berada di posisi control manager, yaitu restitusi, di mana restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan yang dia alami, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang harus mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, ini yang mendukung atau cara ini yang nanti kita lakukan supaya nanti kita bisa berada di posisi control manager. Karena ini adalah dukungan bagaimana kita bertindak sebagai guru posisi control manager. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, entah masalah apapun yang dia alami, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini agar bisa menjadi posisi control manager. Ini yang menyatakan bahwa kita bisa berada pada posisi control manager. Yang pertama kita lakukan dalam posisi segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas ada kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita ingin menenangkan siswa tersebut dulu supaya dia tidak tegang, tidak takut, tidak merasa bersalah dan sebagainya. Artinya kita ingin dia ketika menangani masalah, kita ingin dia merasa tenang dulu sebelum kita melakukan apa namanya, penanganan masalah yang mereka alami. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kalimat-kalimat ini bisa menenangkan siswa, bisa menstabilkan identitas siswa agar siswa tersebut tidak merasa takut untuk menceritakan masalah apa yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita sudah menenangkan pikirannya, hatinya, kemudian kita bisa melanjutkan dengan tindakan validasi tindakan yang salah. Artinya apa yang mereka lakukan, kita ingin menggali apa yang telah dia lakukan, kemudian kita juga memberikan solusi sebaiknya seperti apa yang kita anak-anak itu lakukan supaya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah, seperti ini kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menggali dulu terhadap masalah yang dia lakukan itu dengan alasan yang apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, salah satu contoh sini, ada siswa yang bermain lempar-lemparan di depan ruang guru. Nah, sehingga pada saat bermain lempar-lemparan itu tanpa sengaja lemparannya itu kena salah satu orang guru. Nah, sehingga guru itu dibuat marah sehingga guru itu merasa marah oleh siswa tersebut yang melemparnya. Nah, kemudian di sini pada saat diberikan penanganan oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu biasanya dia tidak langsung marah dengan apa yang dia lakukan, tetapi kita menstabilkan identitas dulu, karena ketika kita langsung memarahi apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menyadari apa kesalahannya, tetapi malah dia mungkin bisa dendam
karena dia selalu dimarahi ketika apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi penting sekali kita melakukan menstabilkan identitas dulu agar dia bisa menceritakan apa yang dia lakukan, kemudian bisa menggali kesalahannya supaya dia bisa menceritakan kesalahannya itu seperti apa dan dia juga bisa menyadari kesalahannya. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan solusi. Memang bermain sama teman itu bagus, tetapi mungkin posisinya tidak tepat. Jangan sampai melakukan lempar-lemparan di depan guru karena itu membahayakan orang. Seperti itu nanti validasi tindakan yang salah. Itu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa yang ada. Karena memang siswa kita itu yang ada di sekolah sangat aktif dan bervariatif tingkah lakunya, sehingga kita harus bisa mengenali apa yang dia lakukan seperti itu. Dan cara menanganinya juga tetap melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ketika kita sudah melakukan validasi tindakan salah, baru kita melakukan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, baik keyakinan di sekolah, di kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Ini pertanyaan, contoh pertanyaannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah menanyakan ini, maka dia akan sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang benar salah, tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu, seperti itulah segitiga restitusi. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Lanjut ya. Sudah dipahami segitiga restitusi ya. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama itu bagaimana dulu kita menstabilkan identitas, kemudian baru kita mengambil tindakan validasi, baru setelah tindakan validasi baru kita menanyakan keyakinan kembali agar menguatkan karakter dari anak tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah pas. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut ke sesi diskusi atau sharing. Nah, di sini mungkin yang minta pendapat dari teman-teman. Nah, sebelum mempelajari materi ini, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Mungkin silakan ditanggapi di kolom chat atau boleh langsung Bapak Ibu. Silakan yang mau berpendapat. Apakah dari Bapak Ibu pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid? Terima kasih Pak. Bisa urung pendapat Pak Ari. Ya, silakan Pak Ketut, gimana? Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Baru saya tahu tentang segitiga restitusi itu Pak Ari. Dari tahapan-tahapan itu selama ini sepertinya sudah ada yang pernah saya lakukan dari segitiga restitusi itu seperti memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, mungkin itu bisa pernah saya lakukan, tetapi tidak seutuhnya saya lakukan. Mungkin hanya satu dari tahapan itu yang saya lakukan seperti itu Pak Ari. Tidak semua tidak semua tahapan itu saya lakukan dalam satu kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan murid. Ya. Karena kebelumtahuan saya Pak Ari. Mungkin setelah saya tahu ini, nanti saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi ini ketika saya menemukan siswa yang bermasalah. Oke. Baik Pak Tut. Jadi memang Pak Tut sebelum juga yang menjadi CGP atau menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya juga hanya pernah melakukan 1 atau 2 kali dengan metode restitusi ini, tapi tidak lengkap, hanya 1 atau 2 dari segitiga restitusi ini. Yang mungkin jarang mungkin dilakukan adalah menanyakan keyakinan, karena itu yang baru kita pernah dengar atau yang belum pernah kita lakukan. Bagaimana kita menghadapi masalah siswa itu dengan menanyakan kembali
keyakinan yang pernah kita lakukan atau kita buat bersama murid. Nah, untuk menguatkan siswa atau menguatkan karakter murid. Nah, setelah mendapatkan pemahaman seperti ini juga di CGP, baru saya sadari ternyata selain tindakan dari menstabilkan identitas dan validasi yang salah ini, menanyakan keyakinan ini juga sangat penting untuk kedepannya siswa itu biar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, mungkin kita hanya pernah melakukan di sini, di menstabilkan identitas, di validasi tindakan yang salah, tanpa kita sadari kita sudah melakukan, tetapi tidak seutuhnya atau tidak semua yang kita lakukan atau tidak lengkap. Namun dengan materi ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menangani masalah siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, supaya nanti siswa tersebut sadar dengan kesalahannya sendiri, tidak hanya berhenti kepada sadar, tetapi juga lanjut juga dengan melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri atau perubahan tingkah lakunya, supaya nanti tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat dan menunjukkan perilaku yang positif nantinya, seperti itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Pak Tut. Mungkin dari yang lain silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, mungkin kalau dari penanganan masalah yang sempat saya hadapi itu ada beberapa yang sudah saya lakukan, yaitu langkah kedua dan juga langkah ketiga. Nah, langkah pertama ini yang menstabilkan identitas ini yang sebenarnya sering saya lupakan atau saya belum tahu juga, baru tahu sekarang bahwa ketika kita menangani suatu permasalahan kita perlu menstabilkan identitasnya dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, sebelumnya yang saya lakukan adalah langsung memvalidasi ya tindakan yang mereka lakukan. Ini tindakan yang kamu lakukan, ini bertentangan dengan aturan sekolah dan lain sebagainya, baru sampai menanyakan keyakinan sesuai dengan aturan sekolah. Nah, menstabilkan identitas ini yang selama ini mungkin saya lupakan. Terima kasih sebelumnya sudah membawakan materi yang sangat bagus sehingga ke depannya saya bisa lebih bagus lagi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di tanah atau di siswa. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Beni, semoga bermanfaat materi ini. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya menuntut siswa itu, tetapi lebih tepatnya kita menuntun. Jadi kalau kita menangani masalah siswa itu hanya berdasarkan keyakinan kita sendiri atau berdasarkan aturan sendiri, berarti kita hanya menuntut siswa, tidak menuntun siswa apa yang mereka inginkan. Jadi perlu sekali kita menyadari bahwa kita sebagai guru itu harus menuntun siswa, bukan menuntut. Kita sudah berada di sesi terakhir, yaitu penutup. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya di kolom chat tentang perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu, bagaimana perasaannya ketika mempelajari modul ini yang telah yang sampaikan. Dari Bu Santini, bersemangat setelah mengikuti sub ini menambah pengetahuan saya dan semoga saya bisa menerapkannya. Terima kasih banyak Bu Santini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, yang saya bagikan
kepada Bu Sartini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah Bapak Ibu. Dari Pak Beni, saya sangat senang mengikuti webinar ini karena banyak sekali manfaat dan pelajaran yang saya dapatkan yang tentunya sangat berguna dalam pembelajaran maupun penanganan permasalahan permasalahan yang ditemukan di sekolah. Terima kasih Pak Beni atas pesannya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang membawa perubahan positif kepada tempat tugasnya masing-masing. Dari Pak Ketut, perasaan saya sangat senang mendapatkan pengetahuan baru terkait budaya positif ini. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan murid. Oke, terima kasih Pak Ketut. Kemudian Pak Wayan, perasaan saya sangat senang karena mengetahui ilmu baru yang dijelaskan oleh Pak Aryawan tentang mendidik siswa. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Aryawan bisa saya terapkan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Semoga kita sama-sama menjadi awal perubahan untuk sekolah kita menuju yang positif Pak Wayan ya. Pak Galang, terima kasih atas sharing sessionnya untuk pembelajaran hari ini. Sukses selalu. Terima kasih Pak Galang, sukses selalu. Baik teman-teman, terima kasih atas komentarnya di kolom chat. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman, baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah, bersama juga menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa, agar siswa itu tidak hanya sadar terhadap kesalahannya, tetapi juga bisa memperbaiki dan bisa berperilaku yang lebih positif ke depannya. Nah, sampai di sini aja kita pertemuannya teman-teman. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar hari ini. Nah, tidak lupa juga saya memohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku tadi yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu, tetapi lebih tepatnya saya hanya membagikan apa yang telah saya pelajari di pendidikan CGP yang sudah saya lakukan selama mempelajari modul titik 1. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibagikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Untuk itu saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu ya.